Oke, selamat sore, salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Kembali bersama kami Gubuk Tulis, Duta Damai Jawa Timur dan Oase Institut dalam kajian Tadarus Pemikiran bersama Mas Ahmad Mustaqim. Beliau ini adalah dosen dari Universitas Al-Qolam Gondang Legi Kabupaten Malang. Beliau ini sangat luar biasa di bidang sastra. Nah, kali ini kita akan mengkaji sedikit tentang sastra propetik ya, berkaitan tulisannya Kunto Wijoyo tentang apa itu namanya, masjid. Saya lupa tadi temanya itu. Muslim tanpa masjid atau masjid apa mas temanya mas? Saya lupa mas. Intinya kita membahas tentang sastra profetik. Sastra profetik ya. Berkaitan dengan kenabian gitu. Iya, benar. Garis besarnya. Kali ini Mas Mustaqim akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Kunto Wijoyo itu sebagai seorang pemikir, seorang akademisi yang tulisan-tulisannya itu mampu mengubah paradigma pemikiran Muslim ya pada waktu itu terutama. Nah, Muslim tanpa masjid ini nanti akan membahas berkaitan dengan bagaimana sejarah tentang gerakan-gerakan Islam pada masa-masa reformasi. Nah, ini tentang kenapa kok banyak orang-orang Islam itu bermunculan tapi tidak belajar dari pesantren dan masjid sendiri. Kenapa masjid itu menjadi kosong, sedangkan kultur daripada Nusantara, daripada Muslim di Indonesia itu adalah belajar dari pesantren dan masjid. Dan kebanyakan pada era reformasi itu orang-orang Islam yang dalam tanda kutip eksklusif justru belajar dari ruang-ruang publik yang bersifat privasi. Nah, ini itu kemudian yang ditulis oleh Kunto Wijoyo dalam sebuah novelnya yang akan nanti dijelaskan oleh Mas Ahmad Mustaqim. Pada Mas Ahmad Mustaqim kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Mas Fauzi ya. Mas Fauzi, terima kasih kesempatannya dan teman-teman di Oase serta teman-teman yang berbahagia pada sore hari ini. Kebetulan saya diamanahkan untuk membicarakan terkait tentang sastra profetik sih, saya lebih fokusnya ke sana. Karena kalau berbicara tentang kesusastraan secara luas karya-karyanya Kunto Wijoyo, saya kira itu sangat banyak ya. Iya. Karena kalau kita spesifikasi pembahasannya terkait tentang pemikiran, ini kan tadarus pemikiran ya. Iya. Mungkin kalau tadarus pemikiran itu lebih fokus pada bagaimana sih konsep yang dibawa oleh Kunto Wijoyo dalam sebuah pengkaryaannya gitu. Yang pertama mungkin saya akan masuk dari segi Kunto Wijoyo tersebut sendiri gitu. Kunto Wijoyo ini sebenarnya kita memahami dan kita menyadari juga itu adalah sebuah seorang pemikir dan juga seorang sastrawan sekaligus juga seorang akademisi. Bahkan orang seperti beliau ini mungkin di era-era sekarang itu sangat minim ya, memilikinya, karena beliau itu juga bisa dikategorikan mungkin intelektual publik ya, walaupun secara spesifik tolok ukurnya intelektual publik itu seperti apa juga kita masih belum, batas-batasannya itu masih belum tahu. Apakah yang dikategorikan intelektual publik itu selalu terlibat dalam hal-hal di luar akademisi gitu. Saya kira itu yang perlu kita lurusin terlebih dahulu kalau kita ingin membicarakan tentang Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo ini adalah salah satu profesor di UGM. Beliau juga sastrawan, budayawan, dan juga sejarawan. Dikenal buku-bukunya, bahkan disertasinya itu yang berjudul Madura, itu salah satu buku masterpiece-nya di bidang sejarah ya. Tapi di bidang kesusastraan yang sangat menarik, yang beberapa bukunya yang saya sorotin itu adalah sastra profetik ya, yaitu adalah sastra profetik itu adalah membicarakan terkait tentang nilai-nilai kenabian yang dimunculkan dalam sebuah karangan sastra. Namun sesuai dengan apa yang tadi diberikan pengantar oleh Mas Fauzi, bahwa di era-era reformasi, bahkan sebelum era reformasi juga beliau juga berkecimpung gitu. Karena beliau ini kalau tidak salah meninggalnya tahun 2004
beliau 2004, terus buku atau maklumat sastra profetik itu dimunculkan di tahun 2005. Iya. Sehingga tarikannya adalah kalau kita membicarakan terkait tentang Kuntowijoyo, itu adalah berbicara tentang intelektualisme yang hadir di bidang akademis dan juga non akademis. Itu yang harus kita sadarin. Namun yang perlu garis lurusnya adalah Kuntowijoyo ini sebenarnya menawarkan, benar katanya Mas Fauzi tadi, itu adalah lahir dari yang namanya masjid-masjid gitu. Tapi di sini tidak, masjid ini saya mengatakan itu adalah metafor gitu, bukan sebagai masjid yang kita kenal sebagai makna-makna semantiknya, tempat beribadahan dan lain-lain. Dan tarikannya adalah sebenarnya dari kitab suci kalau yang digaungkan oleh Kuntowijoyo dalam menulis sebuah karangan-karangan sastranya. Sehingga secara definisi kalau sastra profetik itu adalah membicarakan terkait tentang bagaimana karya sastra itu memiliki nilai-nilai kenabian dan juga dimunculkan dalam sebuah karangan sastra. Dalam konteks seperti ini biasanya itu terjebak kepada moralitas. Bagi teman-teman yang mungkin menganggap bahwa sastra itu tidak punya atau tidak ada kaitannya, bahwa sastra itu adalah kebebasan gitu, itu memang benar gitu. Tapi di sini yang disampaikan oleh Kuntowijoyo dalam maklumat sastra profetiknya itu tidak semerta-merta tidak hanya menghasilkan karya sastra, tapi juga ada respon gitu. Karena sastra profetik sendiri itu sebenarnya kalau saya pribadi ya sebuah respon dari kegelisahannya Prof. Kunto kepada gerakan-gerakan sosial ataupun gerakan-gerakan sastra pada saat itu. Khususnya Lekra pada saat itu juga punya peran yang sangat luar biasa dalam konteks genealogi sastra Indonesia, di mana Lekra itu punya statement bahwa panglimanya itu adalah politik gitu. Sedangkan seni untuk rakyat. Jadi ada sebuah istilah seperti itu. Setelah itu juga muncul yang namanya gerakan-gerakan gelanggang yang dipelopori oleh angkatan 45, itu adalah Hairil Anwar. Dia punya bahwa kita ini adalah pewaris tunggal kebudayaan dunia, yang mana itu tidak punya intervensi dengan kepentingan apapun, ya udah seni untuk seni dengan kata seperti itu. Nanti juga muncul bahwa nanti karya-karya yang dimunculkan di situ dihadirkan juga dalam konteks yang lebih luas lagi. Ada lagi gerakan seperti Manikebu. Manikebu itu punya istilah. Gerakan-gerakannya mereka menganggap bahwa seni untuk estetika, untuk keindahan seperti itu. Jadi kegelisahan-kegelisahan seperti itu yang diharapkan ataupun yang muncul pada dirinya seorang Pak Kunto, ternyata beliau itu punya kesadaran bahwa Islam juga sebenarnya punya partisipasi dalam konteks gerakan-gerakan sosial, khususnya di bidang kesusastraan. Sehingga dia menariknya dari surat-surat Al-Quran. Kalau teman-teman pernah menyadari, dan ini juga pernah diseminarkan ya oleh oleh istrinya yang sekarang masih hidup di Jogja. Beliau mengatakan bahwa dasar-dasar profetik itu sebenarnya ada di surat Al-Imran di ayat 141 dengan kurang lebih bunyi seperti ini. Kita diciptakan, manusia diciptakan secara sempurna di muka bumi ini untuk menyempurnakan apa-apa yang akan disempurnakan. Kurang lebih terjemahan serampangannya, kalau saya bisa koreksi juga nanti teman-teman. Tapi saya kira itu adalah bentuk dari keterlibatan bahwa Islam juga punya keterlibatan yang sangat aktif di bidang kesusastraan. Begitu Mas Fauzi. Ya, ini mungkin berangkat dari situ dulu. Baru kita nanti masuk pada apa sih yang digaungkan dalam sebuah karangan sastra seperti itu. Oke, menarik sekali komentar dari Mas Mustaqim dan Mas Ahmad Mustaqim ya, berkaitan dengan sastra profetik yang dilatar belakangi atau yang jadi dasar adalah Al-Quran itu sendiri. Tidak lupa saya sampaikan bahwasanya Prof. Kuntowijoyo ini juga bagi saya pribadi ya, dan beberapa tokoh mengatakan
beliau seorang filsuf ya. Salah satu bukunya yang sangat luar biasa itu novel juga, itu adalah Khotbah di Atas Bukit. Ya. Terus kemudian ada beberapa juga novel beliau seperti Pasar. Terus ini ada beberapa buku ya. Persekongkolan Ahli Ma'rifat dari Kunto Wijoyo. Terus ini Impian Amerika, novel, dan Demokrasi dan Budaya Birokrasi. Jadi Prof. Kunto Wijoyo ini sebenarnya tidak hanya menulis novel, tapi juga buku-buku non-fiksi. Salah satunya yang saya punya itu adalah Identitas Politik Umat Islam di Indonesia, seperti itu. Dan beberapa buku yang lain. Nah, kemudian mengapa kok Prof. Kunto Wijoyo ini sebagai seorang filsuf juga ya, saya rasa itu menurut Mas Mustaqim mengapa kok juga menulis novel di samping juga menulis buku-buku fiksi? Apakah beliau itu juga memiliki background sastra seperti itu? Oke. Ini sebenarnya menarik ya pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Fauzi ya terkait tentang latar belakang beliau secara disiplin ilmu. Beliau itu sebenarnya di bidang sejarah, gitu, di bidang sejarah. Bahkan beliau itu dikenal sebagai budayawan dan juga sejarawan. Dan tadi juga saya aminin bahwa beliau juga seorang filsuf. Mengapa menulis sastra? Secara spesifik saya tidak begitu detail ya, karena belum ada pernyataan secara khusus ya, entah itu wawancara ataupun esai-esai yang membuktikan. Tapi ketika kita membaca risalah-risalahnya ataupun tulisan-tulisannya, kita patut mencurigain bahwa beliau itu sebagai orang sejarawan mungkin punya kegelisahan. Punya kegelisahan karena pintu masuk orang itu kan seringkali kalau berbicara tentang sejarah kan kadang membosankan. Terus kadang juga kurang asik gitu, bahasanya kaku dan lain-lain. Sehingga pintu masuk untuk mengenalkan kebudayaan khususnya di bidang-bidang yang lebih meluas itu adalah melalui dengan sastra. Lebih kreatif gitu Mas. Sedangkan kalau sejarah ataupun budaya itu kan otomatis genealoginya harus jelas, gitu. Harus punya istilahnya kalau sejarah ya udah relief, tahun itu harus ada referensi-referensi tertentu. Dan bahasa yang digunakan pun terkadang itu membosankan, khususnya di era-era sekarang. Dan patut kita curigain mengapa beliau itu menulis novel, patut kita curigain mungkin beliau itu gelisah dengan apa-apa yang digaungkan dengan hal-hal yang fakta. Mungkin orang-orang tidak baca ataupun merasa bahwa kalau baca-baca sejarah ya udah gitu-gitu aja gitu. Sedangkan kalau kita membaca sebuah karangan sastra itu saya kira itu lebih luas, lebih melebar gitu. Bahkan tidak secara khusus gitu, secara kontekstual juga muncul di dalamnya. Terus bisa menciptakan tokoh-tokoh yang bisa dikategorikan diambil dari fakta, juga bisa ditarik dalam dunia-dunia fiksi. Dengan kata lain, kita lebih imajinatif gitu, Mas Fauzi. Patut kita curigai di situ. Dan mungkin saya menganggap bahwa beliau ini adalah sangat saya nggak tahu apakah beliau ini lebih dulu menulis sejarah, tapi sependek pemahaman saya beliau lebih banyak menulis sejarah dan juga menulis kebudayaan. Bahkan beliau pernah menulis di salah satu risalahnya bahwa di budayaan Islam Jawa kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa Islam itu kalau bisa dijadikan ilmu pengetahuan. Gitu. Mengapa demikian? Karena kalau Islam dijadikan ilmu pengetahuan, orang itu punya pijakan bahwa dengan agama masalah-masalah yang dekat dengan kita itu mampu diselesaikan dengan agama, gitu. Bukan mengambil dari yang lainnya seperti itu. Misalkan nanti sebuah kritik juga kepada Marxis, misalkan Barat itu kan mengenal yang namanya istilahnya liberal antroposentris gitu. Terus beliau ini ingin memunculkan suatu istilah baru karena beliau ini adalah seorang profesor. Saya kira sahih juga ya, menganggap bahwa beliau mengatakan bahwa kita munculkan saja liberal teologi gitu, maksudnya liberal yang berlandaskan dengan agama ataupun ketuhanan. Karena di kitab suci Al-Quran semua liberalisasi, terus kemanusiaan, terus berbicara tentang ekonomi itu juga muncul di dalamnya, di dalam Al-Quran. Sehingga beliau saya kira ketika beliau itu punya dasar bersandar kepada agama dan cara menulis karya sastranya pun
punya corak-corak yang seperti itu, Mas. Ya. Salah satunya adalah ketika beliau menulis salah satu puisi. Saya lupa judulnya, intinya ada bunga-bunganya. Beliau itu menulis dan itu tarikannya dari sejarah. Ya, cerita yang dari bunga-bunga kalau tidak salah. Ya, seperti itu. Dan beliau itu menariknya dari Mersanji, Mas. Mersanji itu kan kita tahu itu adalah isinya kan puji-pujian ya. Iya. Puji-pujian yang digarap oleh orang. Walaupun Mersanji juga mungkin dikategorikan karya sastra Islami ya, kita kategorikan. Namun beliau itu menariknya dari situ dijadikan sebuah puisi. Dan beliau diberi penjelasan, beliau itu memberikan penjelasan bahwa kita loh di agama kita, di Islam itu juga punya istilahnya dasaran-dasaran yang luar biasa daripada Barat misalkan seperti itu. Saya kira Kuntowijoyo itu ingin membumikan suatu ajaran-ajaran agama Islam dengan begitu relate, maksudnya relax, nggak terlalu kaku gitu. Tapi beliau lebih menyederhanakan sesuatu itu, gitu. Sehingga sastra menjadi medium yang paling memungkinkan. Saya bilang memungkinkan karena saya tidak bisa mengejustifikasi bahwa beliau menulis sastra itu lantaran punya kegelisahan seperti apa, karena belum ada yang menganggap bahwa beliau ini menulis sastra lantaran A misalkan. Tidak, Mas. Jadi saya belum punya klaim seperti itu. Tapi yang jelas mungkin berangkat dari kesadaran untuk menyuarakan, karena di dalam esai profetik itu beliau menulis bahwa dalam konteks penulisan karya profetik ataupun karya sastra yang ingin memasukkan nilai-nilai Nabi, itu perlu yang namanya etika profetik. Etika profetik itu yang disampaikan oleh Prof. Kunto itu adalah etika yang bersandar kepada sirah-sirah yang sudah ada pada diri kenabian. Bahkan tarikannya juga ke dalam Al-Quran juga. Misalkan kita berbicara tentang kemanusiaan misalkan, itu kan muncul yang mana muncul di dalam novel Pasar misalnya. Itu kan sebenarnya sebuah potret. Dan perlu kita sadarin juga, beliau ini saya kira ingin memberikan sebuah pandangan secara tidak dikotomis gitu, Mas, terhadap sifat-sifat kenabian yang juga dia itu sebenarnya dalam posisi transenden ya, hubungan antara diri manusia dengan Tuhannya. Itu kan sifat personal gitu. Tapi beliau itu tidak hanya memunculkan kalau sekarang itu kesaktiannya saja gitu yang ada sisi-sisi kemanusiaan yang juga bisa kita kerjakan gitu, dan itu dimunculkan dalam karya-karya yang disampaikan oleh Prof. Kunto. Dengan kata lain, beliau mengatakan bahwa penulisan karya sastra itu baik secara ukhrawi dan duniawi juga harus seimbang. Nanti tarikannya juga hablum minannas, hablum minallah, dan hablum minal alam itu juga berkesinambungan dan muncul di dalam sebuah karangan sastra, Mas. Dan pijakannya ada dua konsep yang masih saya ingat di dalam esai sastra profetik itu. Yang pertama adalah kita mulai menulis dari dalam. Kalau kita ingin menulis karya sastra profetik, menulis dari dalam itu kita tahu karena kita bersandar kepada agama Islam, otomatis sandarannya adalah kalau tidak ke Quran dan para nabi yang sudah ada terlebih dahulu sebagai pembawa kebaikan lah gitu. Terus yang kedua itu adalah menulis dari bawah. Menulis dari bawah itu kita patut curigain bahwa yang dimaksud menulis dari bawah itu adalah menuliskan ataupun membuat isu-isu yang ada di sosial kita. Itu memang kalangan bawah itu perlu kita bisa dikategorikan perlu kita suarakan gitu, Mas. Tidak hanya dari atas saja. Kurang lebih saya kira tafsiran sederhana saya dalam memaknai etika profetiknya Prof. Kunto itu ingin menyisipi nilai-nilai yang ada di dalam Nabi itu hadir di dalam sebuah karangan sastra agar mudah diterima oleh masyarakat. Karena medium sastra itu bisa dikatakan lebih lentur daripada kita kalau kitab kan sudah sahih ya, maksudnya bisa kita pelintir gitu. Walaupun nanti juga ada salah satu buku yang saya kira itu akan menerobos ataupun menganggap bahwa Prof. Kunto ini terlalu ingin menjadikan Islami sebuah karangan sastra gitu. Dan nanti ini kaitannya kadang
ini pernah dibahas juga, berbicara tentang sastra pesantren gitu. Padahal beliau itu tidak ingin menyuarakan itu, tapi beliau itu ingin, kalau kita ingin menyuarakan ataupun ini kan masih ambigu ya. Sastra pesantren ini apakah yang ditulis oleh santri, ataupun kita isu-isu di dalam pesantren yang ingin kita tulis, itu kan suatu fenomena yang perlu kita bedakan gitu. Terus beliau juga ingin membatasin gitu, ingin membatasin bahwa kita menulis karangan sastra itu perlu bersandar kepada agama. Sandar agama ya Quran dan hadis, dan sastra itu bisa lebih luas menjamahnya, ataupun lebih luas cara mungkin kalau saya bilang lebih netral gitu. Sedangkan kalau sejarah mungkin terkungkung dengan hal-hal yang memang sudah paten secara khusus gitu. Sedangkan kalau sastra itu tidak. Mungkin itu